Kabupaten Buleleng adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di bagian utara, barat, dan timur Pulau Bali. Secara geografis, Kabupaten Buleleng terletak di antara 8 derajat 3 menit 40 detik sampai 8 derajat 23 menit lintang selatan dan 114 derajat 25 menit 55 detik sampai 115 derajat 27 menit 28 detik bujur timur, yang posisinya berada di bagian utara Pulau Bali dan memiliki panjang pantai sepanjang 157,5 km. Dengan keberadaan Kabupaten Buleleng di sepanjang pantai utara Pulau Bali, maka terdapat sejumlah desa yang langsung berbatasan dengan laut, tercatat sebesar 53 desa atau 35% dari total desa yang terdapat di Kabupaten Buleleng berada di daerah pesisir. Sehingga dapat dikatakan Kabupaten Buleleng juga termasuk daerah yang memiliki potensi besar terhadap kekayaan laut. Salah satunya adalah wilayah Kecamatan Grogga yang memiliki panjang pantai terpanjang di Provinsi Bali, yaitu 76,89 km yang merupakan sentral budidaya benih bandeng terbesar di dunia. Setiap tahun dihasilkan kurang lebih 7 miliar ekor benih bandeng yang didistribusikan untuk memenuhi permintaan dari dalam maupun luar negeri. Menurut data dari statistik Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu pada tahun 2022, jumlah ekspor benih bandeng mencapai 4,3 miliar ekor, atau 60% dari total produksi benih bandeng per tahunnya, dan negara tujuan terbesar adalah Filipina, yang mana puncak permintaannya dimulai dari bulan Februari hingga April setiap tahunnya. Peran usaha pembenihan bandeng ini sangatlah besar bagi perekonomian masyarakat, utamanya wilayah pesisir Kecamatan Grogga. Ribuan orang bekerja menggantungkan penghasilan, mulai dari yang berprofesi petani nener, tenaga packing, bahkan hingga tenaga jasa ekspedisi. Ketika periode pandemi COVID-19, periode tahun 2020 hingga 2021 kemarin, banyak bidang usaha yang mengalami kemunduran, banyak karyawan yang harus dirumahkan, bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, usaha pembenihan bandeng ini masih dapat berjalan dengan stabil, bahkan menjadi satu-satunya sektor usaha perikanan yang tidak terpengaruh. Bahkan usaha ini mencapai titik terbaik pada kurun waktu 20 tahun terakhir. Terlepas daripada peran vital tersebut, nyatanya Grogga sebagai sentral usaha budidaya pembenihan bandeng selama ini masih sangat bergantung pada pangsa pasar ekspor. Sehingga ketika permintaan ekspor menurun, biasanya harga benih bandeng akan cenderung jatuh sangat rendah, di bawah Rp10 per ekornya. Bahkan, tidak jarang, para petani harus membuang hasil produksinya karena pasar domestik Indonesia tidak dapat menyerap hasil produksi benih yang ada. Rendahnya harga pasar inilah yang menjadi masalah utama yang dialami oleh para pelaku usaha budidaya pembenihan bandeng. Di Grogga, permasalahan tersebut dapat ibaratkan dengan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Saat ini, Grogga masih bisa bergantung dengan pangsa pasar ekspor yang masih bisa menyerap sebagian besar hasil produksi benih bandeng. Namun tidak menutup kemungkinan dengan kemajuan teknologi budidaya saat ini. Kedepannya negara-negara yang sekarang masih bergantung pada suplai benih bandeng dari Grogga sudah bisa memproduksi benih sendiri dan akhirnya menghentikan impornya. Jika hal tersebut di atas dibiarkan terus terjadi, tentu ini akan memberikan guncangan sangat besar dan mengancam keberlanjutan usaha ini ke depannya. Jangan sampai kita menunggu hingga saat itu terjadi, di mana usaha pembenihan bandeng di Grogga tinggal cerita kenangan. Perlu upaya cepat dan tepat untuk mempertahankan eksistensi usaha ini ke depan. Berakar dari kondisi tersebut, Kodim 1609 Buleleng dan bekerja sama dengan manajemen CV Putra Bahari Milkfish Bali memprakarsai pilot proyek ketahanan pangan nasional berupa budidaya pembesaran ikan bandeng dengan sistem keramba tancap laut untuk pertama kali di pantai Desa Patas, Kecamatan Grogga, Kabupaten Buleleng. Keramba tancap laut sendiri merupakan jaring kantong berbentuk persegi yang dipasang pada kerangka bambu atau kayu yang ditancap pada dasar perairan. Pasangan kayu atau bambu ditancap rapat, seperti pagar, atau hanya dipasang di bagian sudut kantong jaring. Sistem budidaya dengan keramba tancap laut ini sebelumnya telah terbukti efektif digunakan sebagai metode
budidaya ikan bandeng di Filipina. Pilot proyek ini memiliki tujuan utama untuk mencari sebuah formulasi konstruksi dan perlakuan budidaya terbaik sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pengembangan program ini ke daerah lainnya. Dengan harapan, jika program ini semakin luas, tentu juga akan meningkatkan serapan benih bandeng domestik, sehingga kestabilan harga pasar benih bandeng ketika musim ekspor selesai dapat terjaga. Keunggulan budidaya ikan bandeng dengan sistem keramba tancap laut, diantaranya: pertama, lahan budidaya yang masih terbuka luas, yang mana bukan merupakan wilayah konservasi, pariwisata, dan akses keluar masuk transportasi nelayan. Kedua, modal dalam usaha budidaya ini relatif terjangkau, karena menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitar lokasi budidaya. Ketiga, ikan yang dihasilkan berkualitas premium, karena dapat dipastikan bebas dari bau lumpur, dan memiliki rasa yang lebih enak dibandingkan dengan ikan bandeng yang dipelihara dengan kolam tanah. Keempat, pemanenan ikan relatif mudah, hanya dengan mempersempit ruang gerak ikan dalam keramba. Alur proses budidaya ikan bandeng dimulai dari penebaran telur ikan bandeng di bak pembenihan dan akan dibudidayakan selama kurang lebih 18 hari hingga mencapai ukuran 0,7 sampai 1,2 cm yang siap untuk dikirim ke pembeli. Benih yang telah dipanen akan masuk dalam masa karantina sebelum dikirim ke berbagai tujuan baik domestik maupun luar negeri. Sementara, untuk benih bandeng yang akan dibudidayakan di keramba tancap laut harus dibudidayakan dahulu di kolam pendederan darat hingga mencapai ukuran siap tebar yang berukuran kurang lebih 7-12 cm. Berikut merupakan estimasi tahapan perkembangan dan pertumbuhan ikan bandeng berdasarkan waktu budidaya. Umur 15 hari, rata-rata size 3-4 cm. Umur 45 hari, rata-rata size 5-6 cm. Umur 60 hari, rata-rata size 7-12 cm. Jika benih bandeng telah mencapai size 7-12 cm, sudah bisa ditebar ke keramba tancap laut. Proyek ini untuk pertama kali diresmikan oleh Pangdam 9 Udayana, sekaligus seremonial penebaran pertama pada 19 September 2023. Adapun spesifikasi unit keramba tancap laut yang terbangun di Desa Patas dapat dilihat pada sketsa. Keramba yang terbangun sebanyak 5 unit, berukuran 15 x 10 meter, dan jumlah tebar maksimal yaitu 25.000 ekor per unit dengan ukuran benih 7-12 cm. Pemeliharaan benih yang telah ditebar di keramba tancap laut biasanya tidak memerlukan perlakuan khusus. Pemeliharaan hanya dilakukan dengan pemberian pakan utama menggunakan pakan pabrik dan pakan pendukung berupa mie ataupun roti afkir. Banyaknya pakan yang diberikan bergantung pada umur dan hasil pengamatan ikan, yang secara periodik dilakukan proses sampling. Selain pemberian pakan, hal yang tidak kalah penting dalam proses budidaya adalah pemeriksaan secara rutin konstruksi bangunan keramba tancap laut, untuk meminimumkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kerusakan jaring akibat serangan predator, ataupun akibat gesekan antar tiang konstruksi. Lama proses budidaya hingga siap panen bergantung kepada target pasar yang ditentukan. Misalnya, keperluan untuk umpan bagi industri penangkapan ikan tuna, yang relatif hanya memerlukan size yang berukuran lebih kecil, yaitu 7-12 ekor per kilogram, ataupun untuk keperluan konsumsi yang memerlukan size 2-5 ekor per kilogram. Pada umumnya diperlukan waktu 6-8 bulan, dari benih, ditebar, hingga siap untuk dipanen. Setelah memasuki masa budidaya kurang lebih 5 bulan, dan melihat data hasil, pengamatan, pertumbuhan, serta perkembangan ikan yang dilakukan secara periodik, pada tanggal 4 Maret 2024, akhirnya dilaksanakan seremonial panen perdana 3 unit keramba oleh Danrem 163 Wirasatya, yang didampingi oleh PJ Bupati Buleleng, bersama Forkopimda Buleleng. Untuk hasil panen langsung dibeli oleh perusahaan cold storage asal Surabaya. Permintaan ikan bandeng baik dari dalam negeri maupun peruntukan ekspor terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.
dengan tujuan ekspor utamanya berasal dari Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara di Timur Tengah. Dengan jumlah permintaan rata-rata 50 sampai dengan 100 ton per bulannya. Lokasi proyek di Desa Patas ini merupakan kategori wilayah yang cukup ekstrim dalam hal ombak laut, sehingga ada penambahan nilai investasi untuk pembuatan konstruksi keramba, karena harus memakai besi pancang dan bambu yang cukup banyak untuk menahan terjangan ombak. Jadi, sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan proyek ini, agar minim kendala, hendaknya memilih wilayah yang ideal, seperti daerah teluk yang minim ombak. Berikut adalah analisis usaha budidaya ikan bandeng dengan sistem keramba tancap laut, di mana jumlah total biaya investasi per unit keramba sebesar Rp53.453.640. Analisis laba rugi per unit keramba tancap laut dengan estimasi hasil angka hidup benih sebesar 80% dan dengan target berat minimal 275 gram, didapatkan total tonase panen sebesar 5,5 ton. Dengan kalkulasi harga per ukuran sesuai dengan tabel, maka didapat total penjualan sebesar Rp152.625.000. Total biaya operasional budidaya selama kurang lebih 6 bulan budidaya sebesar Rp136.103.410. Maka didapatkan laba Rp16.521.590 per unit keramba. Melihat hasil positif pengembangan program ini di Desa Patas, maka Kodim 1609 Buleleng memulai pengembangan di lokasi baru yang terletak di pantai Teluk Terima Desa Sumber Klampok, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Pembangunan dan operasional keramba tancap laut kali ini dilakukan dengan kerjasama antara Kodim 1609 Buleleng dan pihak swasta bersama kelompok nelayan Bunga Indah, Desa Sumber Klampok, serta CV Putra Bahari sebagai pendamping budidaya. Lokasi kali ini ditentukan bersama kelompok nelayan dan sudah dilakukan sosialisasi oleh Dandim 1609 Buleleng dengan unsur lingkungan terkait seperti Pokmaswas dan Pokdarwis, serta pemerintah desa setempat. Lokasi ini dipandang sangat ideal untuk pengembangan keramba tancap laut, yang mana terletak di daerah teluk yang minim ombak. Serta, lokasi konstruksi unit keramba ini dibangun tidak terdapat terumbu karang, dan berada di luar daerah, jalur lalu lintas nelayan, serta transportasi pariwisata. Unit keramba tancap laut ini dibangun sebanyak 3 unit, dengan spesifikasi konstruksi, ukuran 32 meter, kali 15 meter, jarak kurang lebih 100 meter, dari posisi titik pasang terjauh. Tinggi konstruksi bambu dari dasar kurang lebih 6 meter. Kedalaman pada saat surut titik, terendah 1 meter pada sisi selatan, dan 2 meter pada sisi utara konstruksi, serta memiliki kedalaman 3 meter pada sisi selatan, dan 4 meter pada sisi utara keramba, ketika pasang tertinggi. Adapun jumlah nilai investasi untuk pembuatan 3 unit keramba ini berjumlah Rp203.596.050 atau kurang lebih Rp67.865.350 per unitnya. Pada 18 November 2024, telah dilaksanakan penebaran benih perdana, dihadiri langsung oleh Dandim 1609 Buleleng dan Ketua Kelompok Nelayan Bunga Indah, dengan jumlah tebaran 20.000 ekor per unitnya. Perkembangan proses budidaya yang berlangsung pada proyek ini, secara rutin diamati perkembangan dan pertumbuhan ikannya secara periodik. Rata-rata dari hasil sampling yang dilaksanakan, diperoleh data yang menunjukkan perkembangan pertumbuhan ikan yang relatif baik. Setelah pengembangan metode budidaya ikan bandeng dengan sistem keramba tancap laut, pada saat ini, proyek ini sudah mulai berkembang ke tahap pengolahan pasca panen. Bukti nyata keseriusan program ini adalah mulai dibangunnya cold storage yang dikembangkan oleh CV Putra Bahari Milkfish Bali, yang mana nanti akan menampung hasil produksi ikan bandeng yang dihasilkan khususnya dari wilayah Bali dan sekitarnya. Pilot project ini sebenarnya juga sangat relevan dengan visi dan misi program kerja Astacita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, utamanya terkait pengembangan ekonomi biru
dengan memaksimalkan pemanfaatan ruang laut yang masih tersedia sangat luas untuk dimanfaatkan dalam budidaya. Selain itu, pilot project ini juga merupakan bagian dari upaya hilirisasi benih bandeng, yang selama ini masih cenderung diekspor dalam bentuk benih, tetapi kedepannya bisa diekspor dalam bentuk ikan bandeng siap konsumsi. Kedepan juga program ini bisa dikolaborasikan untuk menggerakkan perekonomian pelaku usaha UMKM dengan membuat berbagai macam bentuk olahan ikan bandeng yang siap untuk dikonsumsi. Sehingga terdapat juga nilai tambah produk yang bisa dipasarkan di dalam maupun luar negeri, seperti sarden, nugget, abon berbagai rasa, serta berbagai macam olahan ikan bandeng dengan olahan khas daerah. Selama ini juga sangat jarang masyarakat mengetahui bahwa ikan bandeng ternyata memiliki kandungan gizi yang sangat baik bagi pertumbuhan dan perkembangan otak anak karena mengandung omega 3 yang bahkan jumlahnya 6 kali lebih besar daripada ikan salmon yang notabene berharga jauh lebih mahal. Sehingga ikan bandeng sangat cocok disebut sebagai white salmonnya Indonesia karena kandungan gizinya yang melebihi ikan salmon. Karena kandungan gizi inilah, ikan bandeng seharusnya dapat dijadikan sebagai salah satu menu utama dalam program makan siang bergizi gratis yang saat ini menjadi proyek strategis pemerintah pusat. Sesuai arahan Bapak Presiden, bahwa bahan yang digunakan sebagai bahan menu olahan makan siang gratis harus berasal dari wilayah setempat. Oleh karena hal tersebut, ikan bandeng bisa menjadi sebuah solusi karena dapat dibudidayakan dengan relatif mudah di masing-masing wilayah dengan memanfaatkan lahan pesisir atau pantai yang tidak produktif sebagai lahan budidaya. Selain karena ketersediaan lahan dan mudahnya metode budidaya, ikan bandeng juga memiliki harga yang relatif murah dan memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, sehingga pemerintah bisa memaksimalkan menu dengan anggaran yang efisien, namun memiliki nilai gizi yang tinggi. Semoga pilot proyek ketahanan pangan Kodim 1609 Buleleng berupa budidaya ikan bandeng dengan sistem keramba tancap laut dapat terus berkembang semakin luas, sehingga usaha pembenihan bandeng di Kecamatan Grogak dapat terus terjaga eksistensinya, dan untuk usaha budidaya, pembesaran ikan bandeng di Indonesia bisa semakin maju dan berkembang, serta memberikan manfaat bagi para generasi muda untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.